Rawapening merupakan objek wisata berbentuk danau yang terletak di Provinsi Jawa Tengah, dan letak spesifik Rawapening ada di antara Kecamatan Ambarawa, Banyu-Biru, Tuntang, dan Kecamatan Bawen. Kondisi geografis kawasan Rawapening adalah dataran rendah yang berbentuk cekungan di bawah lereng Gunung Telomoyo, Ungaran, dan Merbabu. Selain menawarkan keeksotisan alam nan indah, Rawapening juga menyimpan kisah yang melatar belakangi munculnya danau ini. Dikisahkan di sebuah desa bernama Ngasem, hidup seorang perempuan berparas cantik bernama Endang Sawitri. Ia adalah perempuan yang menerima takdir hamil tanpa seorang suami. Dan ayah Endang Sawitri sendiri adalah seorang kepala desa di Ngasem. Suatu ketika sang ayah mengutus Endang Sawitri untuk mengambil pusaka di tempat sahabatnya yang bernama Ki Hajar Salokantara, dan pusaka ini tidak digunakan dalam hajatan sedekah bumi di desa Ngalem. Namun dalam perjalanan pulang Endang Sawitri kelelahan, lalu ia beristirahat di bawah pohon. Dan ketika beristirahat, ia tidak sadar telah melanggar pesan Ki Hajar Salokantara untuk tidak menaruh pusaka itu di pangkuannya. Alhasil pusaka yang berada di pangkuan Endang Sawitri pun hilang. Setelah bangun tidur dan mendapati pusaka itu telah hilang di pangkuannya, Endang Sawitri segera melapor kepada ayahnya. Ayahnya pun langsung menemukan Ki Hajar Salokantara. Setelah diceritakannya perihal anaknya dan pusaka itu, Ki Hajar Salokantara langsung terdiam. Ia tidak marah atas hilangnya pusaka itu, sebab ia tahu keberadaan pusaka itu yang telah masuk ke dalam rahim Endang Sawitri. Oleh karena itu, hal yang paling ditakutinya adalah bagaimana caranya gadis ini menyembunyikan aib kehamilannya. Dengan sangat terpaksa, akhirnya Ki Hajar Salokantara menerima permohonan ayah Endang Sawitri untuk menikahi anak perempuannya. Setelah menikah, Ki Hajar Salokantara langsung meminta izin kepada mertua dan istrinya untuk bertapa di sebuah gua di kaki Gunung Ungaran untuk membebaskan kutukan. Setelah 9 bulan, Endang Sawitri melahirkan, dan betapa terkejutnya ketika ia melihat yang dikandungnya selama ini adalah seekor naga. Namun atas rasa kasih sayang, anak naga ini tetap dibesarkan oleh Endang Sawitri hingga dewasa. Setelah dewasa, anak ini meminta izin untuk menemui ayahnya yang sedang bertapa di gua. Sampainya di gua yang telah ditunjukkan ibunya, naga itu menyapa seseorang yang ada di sana dan mengatakan bahwa ia adalah anak Endang Sawitri. Pertapa di dalam gua itu pun menoleh. Ia kaget karena yang mendatanginya bukan seorang manusia, melainkan seekor naga. Sesuai janji dengan istrinya sebelum bertapa, ia meminta istrinya mengikatkan gelang di tangan anaknya sebagai tanda pengenal. Cepat-cepat lihatnya tangan sang naga dan benar ia membawa gelang itu. Namun pertapa ini belum yakin sepenuhnya, sehingga ia meminta sang naga untuk melingkari Gunung Ungaran untuk meyakinkannya. Benar saja, seekor naga itu mampu melingkari Gunung Ungaran menggunakan tubuhnya dan membuat sang pertapa percaya. Singkat cerita, anak itu kemudian diminta tetap melingkari Gunung Semar dan bertapa demi membebaskan kutukannya. Ketika anak itu telah bertapa, ia berangsur menjelma menjadi orang manusia, tetapi tubuhnya dipenuhi oleh kudis berbau amis. Kemudian ia turun ke desa di kaki gunung itu yang sedang melaksanakan sedekah bumi untuk meminta makan. Namun seluruh desa kemudian mengusirnya dan menendangnya. Hanya ada seorang nenek bernama Nyai Latung yang mau menerimanya dan memberinya makanan dan minuman. Naga yang menjelma manusia itu sudah terlanjur sakit hati dengan penduduk desa. Ia kemudian memutuskan kembali ke kerumunan orang-orang sombong di desa itu. Sebelum menuju kerumunan, ia berpesan kepada Nyai Latung, jika kentungan berbunyi, maka naiklah ke atas lesung itu dan kau akan selamat.
Sesampainya di kerumunan warga desa yang sombong, ia menancapkan lidi kemudian berteriak, "Siapakah di antara kalian orang sombong yang mampu mencabut lidi ini?" Semua orang meremehkannya. Anehnya tidak satupun orang dari penduduk desa dapat mencabut lidi itu. Sehingga anak ini berucap, "Sombongmu tak sebanding dengan kekuatanmu." Dicabutnya lidi itu, kemudian air yang deras segera menyembur dari lubang bekasnya. Air pun segera menenggelamkan desa itu. Tidak ada yang selamat dari peristiwa itu kecuali Nyai Latung. Kemudian Nyai Latung yang berada di dekat Letung dan dia berada di atas lesung hanya dapat melihat bagaimana desanya dipenuhi oleh air bening. Oleh karena itu Nyai Latung menyebut desanya yang telah menjadi danau ini dengan sebutan Rawa Bening karena airnya bening.